Oke, saya welcome back to my channel di Taruna Indonesia TV bersama Kakak Dewa Gede Tantara Tessa Putra. Ini ada sedikit cerita yang harus kalian dengar, yang bisa Kakak sampaikan kepada kalian sebelum kalian mengikuti tes selanjutnya. Karena ini berkaitan dengan peluang yang akan kalian dapat di tahapan tes-tes selanjutnya. Sebelum video ini dimulai, silakan bagi kalian yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dahulu. Karena kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Jangan lupa juga, bagi kalian yang ingin mempersiapkan diri untuk tes psikotes, kalian bisa beli buku kakak, karena buku masih sisa satu ya, kemarin sudah diambil satu dari Lampung, terima kasih, dan tinggal satu. Di sana sudah kakak jelaskan soal serta pembahasan, pengalaman kakak, tips dan trik, kemudian cara menggambar dan lain sebagainya. Semua tahapan tes psikotes sudah lengkap di buku kakak tersebut. Terima kasih juga yang sudah support channel ini, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dari @taruna_indonesia_tv karena setiap harinya ada share soal-soal yang bisa kalian jawab di kolom komentar tentunya. Baik, terima kasih. Dan di video kali ini kakak sedikit cerita. Mungkin kalian kaget mendengar apa yang kakak sampaikan, bahwasanya dulu waktu kakak ikut seleksi, zaman kakak, angkatan kakak itu belum ada yang namanya jalur pola pembibitan. Nah, kakak mengikuti tes reguler non pola pembibitan di BP2TD Bali yang sekarang sudah menjadi Poltrada Bali. Nah, pada saat itu mungkin nggak banyak yang mengetahui, terutama subscriber baru kakak, bahwasanya kakak di Pantuhir itu lolos menjadi calon taruna namun sebagai cadangan. Nah, cadangan ini ya, apabila pesaing-pesaing kakak tidak ada yang mendaftar ulang, baru kakak dipanggil. Nah, jadi seperti itu. Jadi, kaitannya dengan OD itu kakak rasa itu sangat aneh sih apabila kalian terlalu jauh memikir ke sana, karena kakak pun yang berposisi menjadi lulus cadangan, kakak masih percaya dengan rezeki yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang menyangka kakak yang sebagai lulus cadangan kemudian dilantik menjadi taruna. Di semester pertama kakak mendapatkan peringkat 1 umum ya untuk prodi manajemen keselamatan transportasi jalan dengan IPK tertinggi. Kemudian kakak lanjut di semester 2 dan akhirnya kakak mendapatkan beasiswa. Dan akhirnya kakak sering mengikuti lomba-lomba karya tulis ilmiah dan menjadi juara, sehingga bisa mempersembahkan gelar untuk nama baik di PKTJ Tegal. Di samping itu kakak banyak mendapatkan pujian serta mendapatkan hadiah pada saat itu. Dan itu menunjukkan adik-adik bahwasannya ketika kita down atau berada di bawah, Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, ini merupakan contoh bukti nyata kakak yang lolos cadangan aja bisa gitu loh. Membuktikan pada saat kuliah kakak mendapatkan juara dan lain sebagainya. Kakak buktikan bahwa mereka salah menaruh kakak di posisi cadangan. Untuk peluang kalian untuk tes-tes selanjutnya, walaupun kalian memiliki nilai SKD yang rendah atau pas-pasan pada saat perankingan kemarin, kalian masih bisa memperbaiki nilai kalian, baik itu di tes kesehatan, SMAPTA, kemudian psikotes serta wawancara. Nah, pada dulu TPA kakak mendapatkan peringkat, waktu itu di Bali kakak mendapatkan peringkat kalau nggak salah 84. Bukan 34. Nah, peringkat Pantuhirnya baru. Kemudian 34. Habis itu kakak berusaha mencoba, karena kakak ngerasa pada saat tes kesehatan kakak kurang ya, terutama di bagian gigi kakak kurang. Kakak berusaha di bagian tes MAPTA. Ternyata di tes MAPTA kakak merasa kurang di bagian tes lari selama 12 menit tersebut. Kemudian push up, sit up kakak aman mendapatkan nilai, kemudian sateran kakak juga aman mendapatkan nilai kurang dari 20 detik. Nah, karena kakak merasa di SMAPTA khususnya bagian lari itu jauh kurang, kakak hanya mendapatkan 6 atau 7 putaran pada saat itu.
Nah, kakak mencoba untuk keberuntungan di psikotes. Nah, pada saat tes psikotes, kakak eh, tidak tahu apa yang akan kakak dapat tesnya, benar-benar tidak tahu karena ini sangat awam ya. Dan ini pertama kali kakak tes. Ternyata psikotes itu dimulai dari pagi sampai sore dengan tahapan-tahapannya. Di sana ada capek, pusing, lapar, dan lain sebagainya campur aduk. Tapi ya begitulah, jalani aja. Kakak menjawab dengan dasar logika dan serta matematika yang cepat pada saat psikotes, dan untungnya pada saat tes gambar ya memang dari SD kakak suka menggambar ya. Jadi fine-fine aja. Disuruh gambar pohon ya udah gambar pohon yang bagus. Itu selama 10 menit ya kalau nggak salah pada saat itu. Gambar manusia ya udah gambar manusia. Pada saat itu kakak gambar kalau nggak salah petani ya, karena orang tua kakak petani pada saat itu. Belum sih, dari keluarga petani lah kakak. Kemudian disuruh gambar apa namanya yang warteg, ya kakak gambar sesuai step-stepnya, ada 6 kotak pada saat itu, dan kakak isi nomor karena di sana ada arahan dan lain sebagainya. Kakak ikutin aja, dan finally psikotes kakak lulus dan disarankan dan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, pada saat tes wawancara pun juga ada beberapa hal yang mungkin kakak masih awam, khususnya ditanya mengenai kampus, PKTJ itu apa, kemudian apakah kalian tahu prodi MKTJ itu apa, kuliahnya seperti apa yang akan kalian pelajari. Ya, seperti itulah ditanya. Jadi, ya untungnya kakak suka main game dulu, juga main game terutama PES ya, di manajerial dan sebagai manajer atau pelatih, dan di sana ya kakak menjawab sesuai dengan apa yang kakak lakuin pada game tersebut dengan cara mengganti beberapa kata. Jadi kakak jawab aja, manajemen keselamatan transportasi jalan itu ya kita sebagai manajerial itu mengatur, mensubstitusi, kemudian bagaimana kita membuat strategi. Jadi ini mengkhusus ke bidang transportasi ya, kakak jawab aja seperti itu. Karena pada game PES atau sepak bola sebagai manajer ya kita harus mempunyai strategi, formasi, kemudian kita harus mensubstitusi pemain apabila kita sedang bertanding ya, seperti itulah. Tapi kakak implementasikan ke dalam transportasi. Jadi logika kalian juga harus jalan dengan pengalaman kalian. Nah, mungkin pada saat wawancara dengan tanda kutip dengan polosnya kakak menjawab seperti itu, kakak mendapat nilai besar sehingga kakak bisa menutupi di nilai tes kesehatan. Ya walaupun statusnya kakak tetap lolos cadangan, tapi setidaknya cadangan peringkat 1. Makanya pada saat itu ada yang tidak mendaftar ulang sehingga kakak dipanggil dan akhirnya menjadi taruna, dilantik pada bulan November 2014. So, jadi itu sih sedikit pengalaman dari kakak, semoga bermanfaat dan kalian tonton video ini sampai akhir dan kalian coba renungkan, coba implementasikan kepada kalian. Semoga kalian berhasil tahun ini dan menjadi taruna. So mungkin itu, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time. Bye bye.